Pemirsa TVmu, kita kembali di segmen yang terakhir dan kali ini kita akan membahas kembali mengenai corona, mengapa penyebarannya berlangsung cepat dan sulit dicegah. Dokter Ludang tadi kita berpotong mengenai, jadi ada anggapan bahwa pasien yang sudah dinyatakan negatif maka dia akan terbebas selamanya. Lalu kemudian ada juga yang pasien ini dinyatakan positif terus gitu ya, dilakukan perawatan, dites lagi positif lagi. Ini mesti seperti apa, Dok? Jadi betul sekali Mas Budi. Jadi ini dinamika yang kita rasakan di rumah sakit dan mungkin tidak hanya di Jogja, hampir semua di dunia juga seperti itu, bahkan di Indonesia. Banyak pertanyaan, kalau sudah dinyatakan negatif, apakah betul-betul dia bebas dari COVID? Nah, ini yang menarik. Ada studi yang menyebutkan ada kemungkinan terjadi reinfeksi, itu jelas bisa terjadi. Artinya dinyatakan negatif ini perlu atau dinyatakan sembuh ini kan juga pemeriksaannya menggunakan PCR tadi, dan itu dilakukan 2 kali berturut-turut. Semisal PCR yang pertama, evaluasi pertama kok masih positif, kemudian kedua negatif, maka harus dilakukan ketiga kalinya sampai negatifnya itu berturut-turut 2 dalam selang 24 jam atau 1 hari. Nah, kalau sudah dinyatakan seperti itu, memang betul di dalam tubuhnya itu sudah tidak ditemukan virus itu lagi. Namun yang menjadi soal adalah pasien-pasien yang dinyatakan sembuh tadi bukan berarti bebas, karena lingkungan di sekitar itu juga mempengaruhi. Karena bisa jadi dia terjadi reinfeksi atau tertular lagi oleh lingkungan, di mana mungkin dia merasa sudah bebas dan mungkin juga di sisi lain kekebalan tubuhnya belum begitu berfungsi dengan baik untuk mengenali virus yang lain atau yang menyerang selanjutnya, seperti itu. Ini menjadi catatan. Kemudian yang kedua, terkait dengan kasus-kasus yang terjadi di rumah sakit ini, mungkin di Jogja juga ada kasus sampai hari ke-14 itu masih positif terus. Artinya dia masih harus dirawat inap terus. Jadi masih senang di situ kali. Masih senang di situ. Nah, namun yang menarik, ada juga yang menyebutkan 3 kemungkinan. Tadi yang pertama reinfeksi ya kasusnya. Nah, ini juga bisa jadi reinfeksi. Reinfeksinya mungkin selama dirawat di rumah sakit. Dia bisa jadi tertular dari orang lain yang ada di rumah sakit itu. Atau mungkin dalam satu bangsal, selama dia kontak dengan pasien yang lainnya dan seterusnya, karena mungkin keterbatasan ruang dan seterusnya. Kan idealnya dirawat itu dalam jarak yang harusnya kan ruangannya tertutup soliter, tidak terbuka, dan satu sama lain jaraknya kurang lebih 2 meter antar bed satu dengan yang lain, sehingga tidak terjadi cross infeksi. Tetapi itu tidak menutup kejadian bisa terjadi untuk kondisi yang outbreak seperti ini, karena untuk menyiapkan infrastruktur itu juga tidak mudah. Nah, yang kedua, bisa jadi terjadi yang namanya reaktivasi. Dia virusnya ada di dalam tubuh, kekebalan tubuhnya membaik, artinya daya tahan tubuhnya naik, sehingga virusnya dorman, tiduran. Bukan berarti nggak ada, tapi dia melemahkan dirinya di situ. Dia kayak sembunyi gitu, inaktif, Mas. Sembunyi, inaktif. Namun di saat dia atau pasien tadi itu dalam kondisi yang lemah, kondisi yang lemah, dia akan muncul lagi. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah ini kasus yang terbaru disimpulkan di Korea Selatan. Hasil positif panjang terus, ini beberapa teman-teman sejawat paru juga nanya ke saya, bisa jadi kasusnya yang dibaca oleh PCR itu fragmented saja, artinya patahan saja. Ibarat dari kepala sampai kaki, dia hanya mengenali kepala saja. Kelemahan, betul sekali. Kelemahannya adalah PCR ini tidak bisa menentukan dia viable atau non-viable, artinya dia aktif atau inaktif, seperti itu. Kecuali kalau kita kultur. Kita kultur itu betul-betul kita tanam, kita tandur istilahnya, virusnya tumbuh atau tidak, kan itu. Tetapi kan untuk saat ini diagnosisnya tidak ke kultur, karena memang harus labnya harus yang istilahnya standarnya lebih tinggi dari yang sekarang aja ditentukan. Artinya BSL-nya 3, APD-nya levelnya juga level 4, dan terus level 3 yang lebih ya, seperti itu. Artinya itu di lab itu tentu bukan menjadi solusi untuk saat ini ya, untuk kultur. Tetapi kelemahan PCR ini memang diakui tidak bisa membedakan itu viable atau non viable. Sehingga kalaupun positif hanya fragmented saja, itu ya kita bisanya ya kita taunya dia masih ada di situ. Tetapi itu juga masih menjadi potensi menularkan. Seperti itu. Ya, ini menarik ya, Mbak Andi, ketika tadi Dr. Ludang menyampaikan bagaimana kemudian penularannya ketika di rumah sakit ya. Nah, untuk mengantisipasi yang demikian agar kemudian antara pasien satu dan pasien yang lain tidak memaparkan itu, kira-kira apa yang dilakukan di rumah sakit? Pencegahan, pengendalian infeksinya seperti apa, Mbak Ani? Ya, nyambung yang dengan perkataan Dr. Ludang, minimal antara bed itu 2 meter ya. Tapi kan dalam satu ruangan mungkin itu dipakai untuk 2 bed, tapi harus ada catatan minimal 2 meter. Jaraknya antara bed satu dengan bed yang satunya lagi itu 2 meter. 2 meter minimal ya? Iya, minimal seperti itu. Dengan asumsi tadi kalau double bed, maka double bed itu
paling jauh kita asumsikan 2 meter, 2 meter ya, untuk partikel yang kecil yang dia sehingga antar lebih bed ringan. minimal 2 meter Iya, ya. minimal 2 meter. Tapi mungkin kalau kemudian mengacu pada protokol yang lebih ketat, Iya. sebenarnya seperti apa pengendalian infeksinya di rumah sakit? Kalau untuk di rumah sakit yang pertama mungkin Pak Budi ya, yang pertama dia harus diisolasikan ya, Dok ya. Diisolasikan istilahnya dia kalau bisa Di ruang khusus gitu di ya? ruang khusus dia sendiri. Kalau kemudian juga dia tidak ditungguin ya, Dok ya. Kita harapkan karena khawatir memaparkan pada karena yang menunggu ya. Di situ kita tidak akan bisa memutus. Kalau pasien diisolasi di rumah sakit kemudian ada penunggu, penunggu inilah yang akan potensial terpapar. Kemudian penunggu itu akan menularkan. Apalagi penunggunya kemudian keluar ya. Iya, itu karena Jalan-jalan akan gitu. itu malah justru akan membuat Bagaimana dengan kalau semakin yang ini. positif adalah anak? Kalau positif anak itu kan unik, Mas Budi. Dia tidak mungkin akan terpisahkan dengan orang tuanya. Apalagi anak-anak di usia sekitar di bawah 10 tahun atau balita, itu kan ketergantungan nih. Kalau di rumah sakit PKU Muhammadiyah Bantul itu ada kebijakan. Kalau anak itu ikutkan ke orang tuanya. Orang tuanya ikut. Karena untuk mempermudah kita dalam menangani kasus anak. Perawatan pada anak. Dengan protokol yang lebih ketat tentunya. Iya, otomatis kita juga akan menerapkan protokol kepada orang tua termasuk APD-nya. Iya, termasuk APD-nya juga seperti apa yang harus dipakai orang tua di saat anaknya itu ternyata positif. Karena tidak mungkin kita anak di bawah balita itu tanpa orang tua ya, Dok. Dan perlu saya sedikit tambahkan untuk balita ataupun anak ini kecil kemungkinan menularkan, tetapi dia lebih banyak tertular. Lebih banyak tertular. Jadi yang pertama sejauh ini memang kalau anak lebih sering tertular daripada menularkan ya. Walaupun mungkin orang tuanya sudah dinyatakan negatif, tetapi kan belum tentu dengan orang tuanya, bisa dengan pengasuhnya atau dia dengan lingkungan sekitarnya ya, di mana dia selama ini berada, itu menjadi kunci. Yang kedua mungkin sedikit saya tambahkan. Untuk di bangsal rumah sakit itu harus ada ruang isolasi khusus. Ya. Di ruang isolasi khusus di sini punya persyaratan infrastruktur yang tidak mudah, Mas. Artinya ada tekanan negatif. Artinya udara di luar itu tidak boleh keluar ke dari ruangan itu. Dengan demikian kami mengajak untuk masyarakat apabila menderita sakit pun jangan khawatir masuk rumah sakit. Karena kan sekarang trennya takut. Karena sudah disendirikan. Artinya dengan demikian aman ya, sebenarnya aman karena sudah dipisahkan mulai dari screening tadi dengan catatan kejujuran tadi itu. Dengan kejujuran screeningnya berlapis-lapis dan bahkan perawat inapnya pun disendirikan. Ruangannya pun berlapis-lapis. Tidak langsung satu pintu kita lihat ada anterumnya, ada kapan kita menggunakan APD, tekanan negatif, ada HEPA filter untuk bisa menekan virus itu sendiri. Nah, itu sebenarnya sudah sangat luar biasa untuk mencegahnya. Dengan demikian jangan khawatir untuk periksa ke dokter atau ke rumah sakit di mana baik itu di PKU Jogja maupun di PKU Bantul atau PKU yang lain, sudah menyiapkan ruang isolasi khusus sehingga monggo silahkan saja untuk berobat. Itu menjadi Dr. Ludang, closing statement Dr. Ludang terkait dengan lalu menurut Dr. Ludang sebagai kesimpulan di diskusi kita kali ini, bagaimana kemudian agar kita tidak gampang tertular oleh virus ini, Dok? Monggo. Ya, sebagai closing saya adalah saya akan menggunakan rumus, Mas Budi. Rumus pengali dan pembagi. Rumus pengalinya adalah A kali B dibagi C. A itu adalah faktor dari virulensi virus itu sendiri. Tadi sudah saya sebutkan di segmen sebelumnya adalah virus ini super spreader. Ya, super spreader itu sangat cepat. Kemudian bagaimana? Ini kita tidak bisa kendalikan, Mas. Karena itu sudah karakter bawaan virusnya. Kemudian pengalinya yang kedua adalah B. B ini adalah dosis paparan, sehingga siapapun kita ataupun masyarakat maupun tenaga medis itu setidaknya meminimalisir waktu kontaknya. Sehingga kalau saya tekankan di rumah sakit, kalau ada perawat mau nyuntik, mau ngambil darah, mau ngasih obat, itu ya sekali waktu. Dan waktu dia bekerja di ruang isolasi itu juga jangan seperti hanya selama ini 8 jam. Nah, tetapi artinya dosisnya dikurangi paparannya. Nah, pembaginya ini yang kunci adalah kekebalan tubuh. Sehingga kalau misalnya A kali B bagi C, C-nya itu besar, kekebalan tubuh itu bisa didapat dari makan yang bergizi, kemudian istirahat, jemur, olahraga ringan di sekitar rumah atau di dalam rumah, itu meningkatkan daya tahan tubuh. Sehingga A kali B per C, kalau C-nya besar, insya Allah peluang terkenanya akan semakin kecil, karena pembaginya kecil. Yang nggak bisa diubahkan A-nya. Nah, B-nya bisa kita siasati, C-nya apalagi. Sehingga dengan demikian closing saya
dengan mengingat rumus itu tadi, insya Allah kita akan terhindar, andai kata kekebalan tubuh kita prima. Seperti itu. Baik, terima kasih Dok. Mbak Adni, singkat, jadi hand sanitizer sama cuci dengan air sabun, efektif yang mana? Lebih efektif sabun. Lebih efektif ya? Iya, karena kita lihat sifat virusnya ya. Baik, Mbak Adni, kalau begitu kemudian hand sanitizer dan air menggunakan sabun ini kan efektif sabun ya? Iya. Lalu bagaimana cara menggunakan hand sanitizer yang baik dan benar? Kita harus 6 langkah Pak Budi, cuci tangan yang baik dan benar itu 6 langkah ya. Kita mengambil hand sanitizer lebih baik pakai punggung tangan ya. Kita langsung saja. Langkah pertama, meratakan hand sanitizer pada telapak tangan. Kemudian adalah punggung tangan, ratakan punggung tangan sampai ke sela-sela jari ya. Kemudian kita yang langkah ketiga adalah telapak tangan dengan sampai ke sela-sela jari. Yang keempat adalah membersihkan di bagian dalam, mengunci istilahnya, gerakan mengunci. Kemudian yang kelima adalah ibu jari, ya, itu kanan dan kiri. Yang terakhir adalah ujung-ujung jari. Kita putarkan di telapak tangan. Seperti itu Pak Budi. Selama hand sanitizer itu selama 20 sampai 30 detik. Kalau dengan air dan kalau sabun? pakai air antara 40 sampai 60 detik. Baik, terima kasih Mbak Adni, terima kasih Dr. Luda atas kehadirannya di acara Healthy Corner kali ini. Dan nanti kita undang lagi di kesempatan yang berbeda. Baik, sekali lagi terima kasih pemirsa TV dimanapun Anda berada. Kiranya demikian acara kita di Healthy Corner membahas tentang corona, mengapa penyebarannya berlangsung cepat dan sulit dicegah. Dan tadi Dr. Luda sudah menyampaikan secara detail bagaimana kita agar tidak terpapar oleh virus corona dan teknik bagaimana kita melakukan usaha pencegahan. Mbak Adni juga sudah menyampaikan. Demikian kiranya acara kali ini. Terima kasih, kita akan ketemu di Healthy Corner berikutnya dengan narasumber dan tema yang berbeda. Mohon maaf segala kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.